Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak-anak Islam kalian, eh, bagaimana kabarnya? Masih sehat-sehat aja kan? Semester baru ini, pada semester 2 kita harus lebih giat lagi belajar ya, supaya nanti hasil untuk UN-nya memuaskan. Baiklah, sekarang kita akan belajar tentang sejarah, yaitu peristiwa-peristiwa yang terjadi sebelum proklamasi kemerdekaan Indonesia. Sebelum proklamasi kemerdekaan Indonesia itu banyak peristiwa-peristiwa penting yang terjadi. Yang akan kita bahas pada saat ini cuma dua peristiwa, yaitu persiapan kemerdekaan Indonesia dan peristiwa Rengas Dengklok. Yang pertama yaitu persiapan kemerdekaan Indonesia. Untuk persiapan kemerdekaan Indonesia ini, Jepang membentuk BPUPKI, Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia, yang dalam bahasa Jepang disebut dengan Dokuritsu Junbi Kosakai. Ini didirikan oleh Jepang karena pada saat itu di Perang Asia Afrika Jepang mengalami kekalahan dan satu demi satu negara jajahannya jatuh ke tangan sekutu. Karena itulah Jepang memberikan janji kemerdekaan kepada negara-negara jajahannya supaya negara-negara jajahannya simpatik kepada mereka dan membantu mereka untuk mengalahkan sekutu. Salah satunya negara jajahan Jepang yaitu Indonesia akan dijanjikan mendapatkan kemerdekaan pada tanggal 18 Agustus 1945. Dengan itu dia berpikiran bahwa bangsa Indonesia akan simpatik kepada mereka dan akan membantu mereka untuk melawan sekutu. Sebelum dibentuknya BPUPKI, Jepang juga memberikan realisasi dari janjinya itu dengan membiarkan bangsa Indonesia mengibarkan sangsaka merah putih di kantor-kantor pemerintahan, tapi harus berdampingan dengan bendera Jepang. BPUPKI ini dibentuk oleh Jepang pada tanggal 1 Maret 1945, yang diwakili oleh militer Jepang, Angkatan Darat ke-16 dan ke-25. Karena kedua komando itu berwenang atas daerah Jawa termasuk Madura dan Sumatera. Pendirian badan ini sudah diumumkan oleh Kumakichi Harada pada tanggal 1 Maret 1945, tetapi baru diresmikan pada tanggal 29 April 1945 bertepatan dengan hari ulang tahun Kaisar Hirohito. BPUPKI ini beranggotakan 67 orang yang diketuai oleh Dr. Kanjeng Raden Tumenggung Rajiman Wedyo Diningrat dengan wakil ketua Ichibamase Yoshio, salah satu perwakilan Jepang yang berada di panitia BPUPKI, dan Raden Panji Suroso juga sebagai wakil dari negara Indonesia. Dan di luar BPUPKI ini juga dibentuk badan tata usaha semacam sekretariat yang beranggota 60 orang, dipimpin oleh Raden Panji Suroso dengan wakil Abdul Ghaffar Pringgodikdo dan Masuda Toyohiko, orang Jepang yang mewakili dalam badan sekretariat tersebut. BPUPKI ini mempelajari dan menyelidiki hal-hal yang berkaitan dengan aspek politik, ekonomi, tata pemerintahan, dan hal-hal yang diperlukan untuk kemerdekaan negara Indonesia. BPUPKI ini mengadakan 2 kali sidang. Yang pertama pada tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945 yang membahas tentang Pancasila, yang pada saat itu diajukan oleh beberapa orang, dan di akhir musyawarah disimpulkan oleh Soekarno seperti Pancasila yang kita ketahui sekarang, tetapi dengan sila pertama yang berbeda, yaitu menjalankan syariat Islam bagi para pemeluknya. Dan karena di dalam panitia ini ada beberapa orang yang tidak Islam, jadi mereka juga berpendapat bahwa negara Indonesia bukanlah negara dengan negara yang
mengusung nama agama, tapi negara Indonesia ini adalah negara kesatuan yang akan dibentuk pada saat itu. Jadi dijadikanlah sila satu ini menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Jadi semua agama di dalam negara Indonesia akan disamaratakan dan tidak dibeda-bedakan. Cuma satu syaratnya, yaitu memiliki Tuhan yang satu. Jadi yang kedua, pada rapat kedua di BPUPKI ini membahas tentang pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Jadi setelah BPUPKI ini lengser, dibentuklah PPKI karena BPUPKI sudah menjalankan tugasnya, sehingga dibentuk BPUPKI pada saat itu. PPKI ini adalah Badan Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Itu selanjutnya pada tanggal 7 Agustus 1945 dibentuklah PPKI, dan BPUPKI dibubarkan karena dianggap sudah menyelesaikan tugasnya. PPKI ini diketuai oleh IR Soekarno dan diberikan izin oleh Hisaichi Terauchi untuk mendirikannya pada saat itu. PPKI ini beranggotakan 29 orang yang berasal dari 8 provinsi, yaitu 12 orang dari Jawa dan yang lainnya berasal dari provinsi-provinsi lainnya seperti Sumatera pada saat itu, dan Nusa Kecil. Anggotanya terdiri dari 12 wakil dari Jawa, 3 dari Sumatera, 2 dari Sulawesi, serta masing-masing 1 dari Kalimantan, Nusa Tenggara, Maluku, dan etnis Tionghoa. PPKI ini juga mengadakan 2 kali sidang yang tujuannya untuk membentuk undang-undang yang akan digunakan untuk nanti pada kemerdekaan Indonesia mengatur masyarakat Indonesia. Selanjutnya kita akan membahas tentang peristiwa Rengas Dengklok. Untuk lebih anak-anak ibu lebih memahaminya, mari kita saksikan video berikut.
Video yang telah kita saksikan bersama tadi, Ibu akan menjelaskan sedikit tentang peristiwa Rengas Dengklok. Peristiwa Rengas Dengklok ini adalah peristiwa penculikan yang dilakukan oleh sejumlah anggota golongan muda seperti Soekarni, Wikana, Aidit, dan Hairul Saleh. Mereka menculik Soekarno dan Hatta dan dibawa ke Rengas Dengklok, salah satu tempat yang terpencil. Anggota yang menculik golongan tua ini berasal dari Menteng 31. Peristiwa ini terjadi pada tanggal 16 Agustus 1945 pada pukul 3 waktu Indonesia Barat. Pada saat itu golongan muda yang ingin memproklamasikan kemerdekaan Indonesia secepatnya, tetapi golongan tua pada saat itu tetap ingin memproklamasikan kemerdekaan Indonesia pada saat yang telah dijanjikan oleh Jepang, yaitu pada tanggal 18 Agustus 1945. Karena inilah golongan muda mengadakan rapat dan pada saat itu keputusan rapat menginginkan Soekarno dan Hatta dibawa ke Rengas Dengklok supaya tidak mendapat provokasi dari Jepang, supaya Indonesia bisa dengan secepatnya memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Dan setelah diculiknya Soekarno dan Hatta, mereka merundingkan lagi kapan proklamasi kemerdekaan Indonesia diselenggarakan, dan dapatlah kesepakatan pada saat itu proklamasi kemerdekaan Indonesia akan diadakan pada tanggal 17 Agustus 1945. Republik Indonesia rencananya akan dibacakan Bung Karno dan Bung Hatta pada hari Jumat 17 Agustus 1945 di lapangan Ikada yang sekarang telah menjadi lapangan Monas, atau di rumah Bung Karno di Jalan Pegangsaan Timur 56. Dan karena tidak mendapat berita dari Jakarta, maka Yusuf Kunto dikirim untuk berunding dengan pemuda-pemuda yang tadi telah menculik Soekarno. Jadi proklamasi kemerdekaan ini diadakan di rumah Laksamana Maeda, karena di sana mereka menganggap Jepang tidak akan mencari rakyat Indonesia ke rumahnya, karena Laksamana Maeda adalah salah satu dari tentara Jepang. Jadi pada saat itu di proklamasi kemerdekaan Indonesia dibuat di rumah Laksamana Maeda pada malam hari. Dan pada rapat itu mereka juga merundingkan siapa yang akan membacakan proklamasi kemerdekaan Indonesia. Setelah rapat, awalnya mereka menganggap semua orang yang hadir dalam rapat yang akan menandatangani proklamasi kemerdekaan tersebut. Tetapi R. Soekarno waktu itu mengusulkan untuk semua orang yang hadir dalam rapat untuk menandatangani, dan dari golongan muda mengusulkan untuk yang menandatangani hanya Soekarno dan Hatta sebagai perwakilan rakyat Indonesia. Akhirnya usulan dari golongan muda ini yang dilakukan. Jadi pada tanggal 17 Agustus 1945 di halaman rumah Soekarno di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 pada tanggal 10 pada jam 10 pada saat itu terjadilah proklamasi kemerdekaan Indonesia, dan Indonesia resmi merdeka pada 17 Agustus 1945 pada jam 10 di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56. Hanya itu aja pelajaran kita hari ini. Ibu harap untuk selanjutnya anak-anak ibu lebih semangat lagi, dan selanjutnya kita akan mempelajari tentang peristiwa-peristiwa setelah kemerdekaan Indonesia, seperti penerimaan bangsa Indonesia
dan pembentukan pemerintahan negara Indonesia. Baiklah, itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.